Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru, hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020. Gereja merayakan pesta Santo Bonifacius hari ini. Dia seorang uskup dan martir. Mari kita memohon bantuan doanya untuk kita semua. Dan marilah kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Apa saja intensi kita serahkan semua kepada Tuhan pagi ini dalam misa ini. Anda sekalian bisa mendoakannya secara pribadi sambil mengikuti misa pagi ini. Intensi yang disiapkan untuk mereka yang merayakan ulang tahun, seorang suster Anastasia Pona, anak Ignatius Jonathan Setia Batul. Semoga Tuhan memberkati mereka dan memberkati segala kegiatan harian mereka dan beri mereka kesehatan jiwa raga. Untuk anak yang lagi mengikuti ujian online, untuk anak Indra Dwi Lestarianto, untuk mereka yang sakit, kita ingat mereka yang sakit, yang lagi di rumah sakit atau di rumah keluarga, memohon bantuan Tuhan untuk memberi mereka kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan dari sakit. Dan saya ingat Mama Bernadette Robert yang kemarin mengalami operasi dan hari ini masih di rumah sakit untuk dalam proses penyembuhan. Dan juga untuk Ibu Maria Wis dan Bapak Matius Gunawan. Dan untuk mereka yang lanjut usia, mungkin ada orang tua kita yang sudah lanjut usia, orang tua, om, tante, siapa saja yang sudah lanjut usia, mungkin 80-an tahun ke atas, 70-an tahun ke atas. Dan saya ingat Bapak Imun, Mama Beth, dan Mama Katrina Nina, dan Mama Mel, semoga mereka semua di masa tua selalu mendapat kekuatan hiburan dari anak-anak, dan juga Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga. Dan untuk mereka yang sudah meninggal dunia, mungkin ada yang di dalam keluarga kita yang sudah meninggal dunia, entah sekarang atau tampaknya sudah, bawalah mereka ke dalam doa kita dan meminta Tuhan untuk memberi mereka istirahat yang kekal. Dan yang kita ingat hari ini secara khusus Bapak Petrus Pipio Yobono, Bapak Sales Taret, dan juga Tadeus Netal. Dan kita juga mohon berkat Tuhan untuk kita semua yang hadir pada misa hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati segala usaha kita dan juga memberkati kita dengan kesehatan jiwa raga. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Dan dia hadir di dunia ini dari satu bangsa, dari satu keturunan Abraham. Jadi ada yang mengatakan bahwa dia sebagai Tuhan keluar dari manusia. Dia sesungguhnya Tuhan dari awal. Siapapun raja di dunia ini tidak bisa melahirkan Tuhan, tapi dia hanya melahirkan manusia. Daud adalah seorang raja, dan dari keturunannya keluarlah manusia yang kita sebut Yesus. Sementara Mesiasnya, Tuhannya itu sudah ada dari awal. Dan kita menyebut Yesus Kristus, dia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia adalah Tuhan dan manusia. Dan sebagai manusia, dia adalah saudara kita. Sebagai Tuhan, dia sudah ada dari awal. Mari kita menyerahkan diri kita, dan semoga Tuhan senantiasa mendengarkan doa kita. Dan sebelum kita meneruskan misa ini, mari kita
Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami dari yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami sehingga kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Saudara-saudara, Allah Bapa di surga itu maha baik. Ia mengasihani kita, menghibur hati kita dengan penghiburan yang sejati, dan memberikan harapan kepada kita. Maka karena kebaikan hatinya, semoga Ia mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber keteguhan para martir, hari ini kami peringati Santo Bonifasius, uskup dan martirmu, yang telah memeteraikan dengan darah iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doa restunya kami selalu memegang teguh iman itu, serta menghayatinya dengan setia. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan Listra. Semua penganiayaan itu telah kuderita, dan Tuhan melepaskan daku dari semua itu. Memang, setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus Yesus akan menderita dianiaya. Sebaliknya orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi engkau hendaklah tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain: besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan untuk selama-lamanya lah segala hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
siapa mengasihi aku akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus adalah Mesias. Dan dia adalah manusia dan juga Tuhan. Dan hari ini kita mendengar bahwa ada orang-orang ahli Taurat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Yesus menjelaskan bahwa Raja Daud itu sendiri menganggap Mesias itu memang dari Allah itu sendiri. Tetapi karena dia dilahirkan menjadi manusia dari keturunan Daud, maka dia menjadi manusia. Sehingga kita menyebutnya putra Allah. Dan Yesus Kristus manusia, karena ia dilahirkan oleh manusia, tetapi dalam dirinya itu juga adalah Allah. Kealahan Yesus sudah ada sejak dari sebelum dunia diciptakan. Dia hadir bersama Bapa. Hingga kita sebut Allah Tritunggal. Allah Tritunggal sudah ada dari sejak sebelum dunia diciptakan. Tetapi kemanusiaan Yesus, karena Tuhan sendiri juga sudah menjanjikan bahwa saya akan mengutus putraku menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Maka ia dilahirkan oleh Bunda Maria dari keturunan Abraham, dari keturunan Daud, hingga ia dilahirkan di dalam satu keturunan, yaitu keturunan Abraham, bangsa Israel. Sewaktu ia dilahirkan menjadi manusia, sejak waktu itu dia menjadi manusia. Maka kita menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan dan manusia. Sebagai manusia dia merasa lapar, merasa haus, mengalami sakit, dicaci maki oleh orang lain. Dia juga merasa sedih di saat dia dicaci maki. Kesedihan itu adalah perasaan manusia. Kelaparan itu adalah perasaan manusia. Merasa haus itu perasaan manusia. Tapi sebagai Tuhan, dia tidak merasakan semuanya itu. Karena dia adalah Tuhan. Marilah saudara-saudariku yang terkasih. Mungkin kadang-kadang kita juga berpikir seperti orang
Taurat ini, ahli-ahli Taurat ini, yang mengatakan bahwa ya, dia Mesias, itu keturunan manusia. Sebagai Mesias, sebagai Kristus, dia adalah Tuhan. Tetapi sebagai manusia, dia seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Kita berdoa semoga kita senantiasa mengakui mengakui kemesiasan Yesus, bahwa dia adalah Tuhan. Dan tetap juga mengakui dia sebagai manusia dia merasakan penderitaan kita. Di saat kita mengalami sakit, kita menyampaikan itu kepada Yesus. Dan Yesus merasakan bahwa dia juga pernah mengalami penderitaan. Dan semoga doa kita hari ini didengar, terlebih untuk mereka-mereka yang mengalami kesulitan hidup. Yesus Kristus juga mengalami penderitaan seperti itu. Yang paling utama itu bagaimana dia menderita di kayu salib. Semoga penderitaan kita sampaikan kepada Yesus, dan dia berusaha, dia coba mendoakannya, dan Tuhan boleh memberi kita kedamaian, kekuatan, dan keteguhan iman. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepada-Mu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, terimalah kiranya roti dan anggur persembahan umat-Mu pada peringatan Santo Bonifacius, Uskup dan Martirmu. Semoga dalam hidup kami sehari-hari, kami meneladan pengorbanan Kristus yang kami kenangkan dalam perayaan ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah memberi gereja-Mu dasar yang kokoh dalam diri para rasul-Mu. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Sebab kesaksian iman para kudus-Mu memberi kekuatan baru kepada gereja, dan meyakinkan kami akan cinta-Mu berkat teladan luhur mereka. Kami digerakkan supaya berbakti kepada-Mu, dan berkat doa mereka
kami didorong supaya ikut serta melaksanakan karya penyelamatan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami meluhurkan Dikau sambil bersukaria dan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita, bahwa Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, secara khusus mereka yang kami ingat pada misa ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, secara khusus untuk mereka-mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini, mereka yang sakit, mereka memohon penerangan Roh Kudus yang lagi mengikuti ujian, dan juga orang tua kami yang sudah lanjut usia. Agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dan kami ingat Bonifasius, bersama Santo Arnoldus Jansen, Joseph Rana de Metz, Maria Helena dan Josefa, serta para martir SPD yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami
yang ada di surga dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami hadir secara jasmani di misa ini, menyambut tubuh dan darah Kristus, saya mengundang saudara sekalian yang hadir secara rohani mengikuti misa ini lewat sosial media, lewat YouTube, untuk berdoa. Semoga kehadiran Kristus turut hadir secara rohani dalam diri saudara sekalian. Karena itu marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam batinku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Sakramen Maha Kudus, aku mencintai.
Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan kami, teguhkanlah hamba-hambamu dalam iman berkat daya Ekaristi ini. Semoga iman itu kami akui dan kami hayati dengan perkataan dan perbuatan di mana-mana. Tuhan, berkatilah segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Lindungilah mereka yang mengadakan perjalanan pada hari ini, baik lewat darat, laut maupun udara. Jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan. Berilah mereka kekuatan jiwa raga dan kalau boleh kesembuhan. Curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke atas mereka yang mengadakan ujian hari ini. Dan berkatilah mereka yang selalu melayani sesama, para pendeta rumah kami. Semoga Engkau senantiasa mengganjari mereka dengan kebaikan-Mu. Dan terimalah mereka yang sudah meninggal dunia ke dalam kerajaan-Mu. Dan hiburlah keluarga yang ditinggalkan. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala kegiatan harian kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPD Kubu Ruteng Flores NJ.